Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada abad ke-16, dan pusat pemerintahan Mataram Islam ini terletak di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Karena berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Mataram Islam tidak luput dari konflik dan pengaruh Belanda. Pada masa penjajahan VOC, di keraton terjadi campur tangan pihak VOC yang berakibat pada terpecahnya Mataram Islam menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, yaitu pada tahun 1755. Nah, dalam video kali ini guys, kita akan membahas tentang berdirinya kerajaan Mataram Islam, tentang masa kejayaannya dan juga keruntuhan kerajaan Mataram Islam, dan juga tentang semua peninggalan-peninggalannya yang ada hingga saat ini. So, pastikan kalian semua menyimak videonya sampai selesai ya guys. Check it out. Berdirinya kerajaan Mataram Islam ini dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir mengalahkan Arya Panangsang. Sutawijaya merupakan putra dari Ki Ageng Pamanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Pada awal abad ke-16, Sutawijaya dan Ki Ageng Pamanahan membantu Sultan Hadiwijaya dalam menumpas pemberontakan Arya Penangsang di Demak. Setelah mampu menumpas pemberontakan tersebut, Sultan Hadiwijaya memilih mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Pajang yang berpusat di sekitar Surakarta. Nah, sebagai bentuk terima kasih atau balas budi atas bantuan penumpasan pemberontakan tersebut, Ki Ageng Pamanahan ini kemudian diberi hutan Mentawai oleh Sultan Wijaya yang saat ini menjadi kota gede Surakarta guys. Selanjutnya, wilayah tersebut kemudian berdiri menjadi sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Nah, di saat yang sama juga, Sutawijaya ini kemudian diangkat menjadi anak Sultan Hadiwijaya sebagai pancingan karena saat itu beliau ini belum juga memiliki keturunan. Nah, pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikan ayahnya Ki Ageng Pamanahan yang wafat dengan gelar Senopati ing Ngalaga, yang berarti panglima di medan perang. Setelah menggantikan ayahnya, Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Pajang yang kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya. Tak berselang lama, Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat. Usaha memerdekakan Mataram pun semakin mudah karena Kerajaan Pajang mengalami konflik internal. Pada tahun 1586, Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai dengan tahun 1645, sebelum akhirnya pecah menjadi dua pada tahun pertengahan abad ke-18. Nah, kerajaan Islam ini guys mencapai puncak kejayaannya pada waktu diperintah oleh Sultan Agung Hanyakrokusuma, yaitu pada tahun 1613 sampai dengan 1645 Masehi. Sultan Agung ini mampu memperluas wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa. Tidak hanya perluasan wilayah, pengaruh Sultan Agung juga menyebar pada bidang ekonomi, agama, budaya, hukum, dan pemerintahan. Pada bidang ekonomi, Sultan Agung memberikan tanah kerajaan kepada petani,
dan membentuk forum komunikasi sebagai binaan. Sultan Agung juga menerapkan pajak yang tidak membebani rakyat. Pada bidang pengembangan agama Islam, Sultan Agung menerapkan aturan sesuai hukum Islam di Mataram Islam. Pengembangan penanggalan berupa kalender Jawa pada tahun 1633 yang menggabungkan kombinasi Saka dan Hijriah menjadi bukti perkembangan pesat budaya Islam di masa kepemimpinan Sultan Agung. Pada bidang kesenian, Sultan Agung mengembangkan berbagai jenis tarian, gamelan, hingga wayang yang berkembang pesat. Selain itu, serat sastra gending juga berkembang di luar Yogyakarta. Dan guys, Mataram Islam ini runtuh pada saat Sultan Agung ini mengalami kekalahan dalam upaya merebut Batavia. Dan akibat kekalahan tersebut, perekonomian Mataram Islam ini semakin melemah karena banyaknya penduduk Mataram Islam yang dikerahkan untuk keperluan perang. Setelah Sultan Agung wafat, ditunjuklah Susuhunan Amangkurat I, putra Sultan Agung, yang kemudian menjabat sebagai Raja Mataram Islam berikutnya. Keraton Mataram Islam kemudian dipindahkan ke Pleret. Setelah Amangkurat I wafat, ditunjuklah Amangkurat II yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat pengaruh VOC. Sepeninggal Amangkurat II, campur tangan VOC mengakibatkan perang antara Pakubuwono I melawan Amangkurat III. Kemenangan Pakubuwono I membuat wilayah Mataram Islam terpecah dan mulailah era dinasti Pakubuwono di Mataram. Atas pengaruh Belanda, Mataram Islam terjadi konflik internal hingga puncaknya terjadi Perjanjian Giyanti, yaitu pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dan perpecahan ini nyatanya mengakhiri masa kejayaan Mataram Islam. Nah guys, dan ini beberapa peninggalan kerajaan Mataram Islam yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama ini adalah Masjid Kota Gede Yogyakarta guys. Kemudian ada Masjid Agung Gede Kauman. Ada lagi Masjid Agung Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta, Taman Sari, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri.